Kalian udah tahu kan yang lagi viral bikin ilustrasi neraka pakai AI VO3. Hari pertama masuk neraka, Cek. Seorang laki-laki buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja boleh duduk dalam api neraka. Kok bisa gitu jadi candaan? Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Kita boleh tengok tuan macam Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Mereka masukkan gambar itu dalam satu app AI, app boleh digerak-gerakkan gambar tu. Gambar tu boleh bergerak. Boleh buat bergerak, dia berjalan kaki balik ke rumah, dia singgah di kedai, gambar tu. Saya baru tengok semalam, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda apa lagi nanti kan? Yang boleh menyelamatkan kita daripada kesemua penipuan itu adalah iman dan ilmu. Selalu saya ulang. Yang boleh menyelamatkan kita daripada semua penipuan itu adalah iman kepada Allah. Hai semuanya, aku Ria Oktorina. Hari ini aku mau bahas satu hal yang lagi rame banget di media sosial Indonesia. Sebuah konten parodi yang menggambarkan suasana neraka, tapi dibikin sambil ketawa-ketawa pakai efek AI. Dan kesannya tuh kayak main-main banget. Kontennya viral, banyak yang nonton, banyak juga yang ketawa. Tapi di balik itu muncul pro dan kontra yang lumayan besar. Nggak cuman dari netizen Indonesia aja, tapi juga sampai ke negara tetangga. Ustadz dari Malaysia pun ikut angkat suara dan tegurannya cukup keras. Karena konten kayak gini katanya udah keterlaluan dan meremehkan azab Tuhan. Halo guys, ini hari pertama saya di neraka bersama teman-teman. Kalian udah tahu kan yang lagi viral bikin ilustrasi neraka pakai AI VO3. Sebenarnya boleh nggak sih? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini banyak banget konten AI yang bertebaran di mana-mana. Termasuk yang saat ini lagi viral adalah adanya ilustrasi tentang neraka dan surga. Bahkan ada yang buat tentang hari pertama di neraka dan hari pertama di surga. Lantas banyak netizen yang kemudian memberikan peringatan bahwasanya untuk tidak sembarangan membuat konten-konten AI seperti itu. Tetapi di video ini saya akan mencoba untuk memberikan sudut pandang yang lebih dalam tentang konten AI yang berhubungan dengan neraka dan surga ini. Pertanyaan pertama adalah apakah ada manusia yang benar-benar tahu bagaimana bentuk neraka secara real, secara absolut? Jawabannya adalah tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu secara absolut bagaimana bentuk akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Bukhari nomor 3244. Kalian bisa cek sendiri di sunnah.com, di mana di dalam hadis tersebut tertera jelas bahwasanya Allah telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang bahkan belum pernah terlintas di hati manusia. Artinya gambaran surga, neraka dan akhirat yang selama ini kita tahu itu merupakan sebatas ilustrasi dari pikiran manusia. Seperti misalnya ada gambaran api yang menyala, lava di mana-mana, warnanya merah, terlihat panas. Sebenarnya itu masih dalam ruang lingkup hukum fisika di bumi. Sedangkan di akhirat kelak yang benar-benar absolut, kita tidak bisa memastikan bagaimana bentuk apinya. Ini bukan berarti saya belain satu pihak, tetapi dalam video ini saya hanya berusaha memberikan sudut pandang tambahan biar nggak gampang marah-marah. Hari pertama masuk neraka, Cek. Seorang laki-laki buat video berenang-renang dalam api neraka. Dia kata tak panas, enjoy saja boleh duduk dalam api neraka. Kalau dia orang Islam jadi kafir, laknatullah. Kerana apa? Kerana meringan-ringankan Allah, meringankan janji Allah dan azab Allah. Hukumnya murtad, haram ditanam di kubur orang Islam kalau mati. Jika mayatnya sudah ditanam di kubur orang Islam, wajib digali dan dibuang di dalam hutan. Nampak hinanya orang yang menganjing dengan hukum Allah. Menganjing boleh, menganjing yang padang patung. Nah, dengan agama tak boleh. Hari pertama di neraka guys, bareng teman lama gua nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue. Sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Banyak orang kaya ke neraka, oh kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu jadi candaan? Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Jangan dirubah. Jangan dirubah.
Liburan dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan macam Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Dan dia menyatakan neraka itu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, rujuklah ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana nun, ambillah tindakan kepada saudara kita ni, gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapat rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Wallahu taala alam. Salam teguran daripada bumi Malaysia. Bandung tiris euy. Saha nu rek ngiluan mandi di dieu, hayulah. Saudaraku, hari ini neraka dijadikan hiburan, disulap jadi tontonan, diedit dengan cahaya dan efek suara, lalu ditertawai seolah ia cuman fiksi semata. Tapi tahukah engkau, saat Rasulullah menggambarkan neraka, para sahabat tidak tertawa, mereka menangis. Umar bin Khattab gemetar, Abu Zar pingsan. Mereka tahu itu nyata. Kita tepuk tangan, kita komentar, keren bro. Kita lupa, api dunia saja membakar, apalagi api yang tak pernah padam. Ini bukan soal teknologi, ini soal hati, soal rasa takut yang sudah lama hilang. Sebelum engkau menjadi bagian dari tayangan itu, sebelum tawa berubah menjadi jerit, sadarlah, bertaubatlah, karena neraka bukan untuk ditertawai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ya. Lagi viral penggambaran neraka melalui AI. Ini contoh videonya. Hari pertama masuk neraka, cek. Astagfirullahaladzim. Allah ceritakan neraka dalam Al-Quran itu untuk memotivasi kita melakukan kebaikan, supaya kita menghindari keburukan yang bisa membawa kita kepada neraka. Ini justru dijadikan bahan candaan. Bos, tidak ada orang yang sempurna. Semua kita ini punya kesalahan, punya dosa. Tetapi kalau sudah kayak begini levelnya ini, tidak bermanfaat lagi nasihat, tidak ada lagi rasa takut dalam hatinya, jangan sampai masuk di dalam golongan orang-orang yang memang sudah Allah tutup hatinya. Kita juga ini merasa tidak nyaman menonton hal-hal seperti ini. Teman-teman, tolong jangan ikuti yang begini-beginian. Allah kasih kita ilmu itu supaya membuat kita semakin baik. Ini Allah kasih ilmu, justru dia jadikan sebagai alat untuk menantang Allah. Nah, menantang Allah ini kalau sudah begini modelnya, jangan jadikan bagian dari agama ini sebagai canda-candaan. Karena Allah mengancam dengan ancaman yang luar biasa. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau ada orang yang suka menjadikan agama sebagai candaan, sebagai bahan olok-olokan, kata Allah, tidak usah minta maaf. Sungguh engkau telah melakukan kekufuran setelah keimananmu. Tuan-tuan nak tahu betapa luas, betapa dalamnya neraka Jahannam? Negara yang nama neraka ini Allah Ta'ala cipta dia menjunam ke bawah. Negara yang nama neraka ini Allah Ta'ala cipta dia hitam dan panas, gelap dan panas. Neraka yang Allah Ta'ala ciptakan ini, kedudukan dia ataupun bumi itu kesemuanya membawah. Sehingga kan pada satu hari Nabi dengan sahabat mendengar bunyi dentuman yang kuat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bunyi apakah dentuman yang kuat? Nabi pun jawab, wahai para sahabat, bunyi dentuman yang kuat itu adalah seketul batu besar yang dilemparkan daripada pinggir neraka Jahannam, baru tadi jatuh di dasar neraka Jahannam. Baru tadi dilempar satu ketika dulu, kata Rasulullah, baru tadi Allah perdengarkan kepada kalian para sahabat, dengar dengan telinga mereka. Nabi kata batu tu baru jatuh tadi, dulu dibaling. Tuan-tuan boleh bayang betapa dalamnya neraka.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sanggup duduk kat sehari? Sanggup duduk kat sehari? Sanggup. Sehari kita tak sanggup. Sallallahu as-salamah. Asalnya neraka ni Tuhan buat bukan untuk kita orang beriman, untuk orang kafir. Segala jenis kafir dalam neraka di akhirat. Walaupun orang kafir itu baik di dalam dunia, kerana bila dia mati dalam kafir, tidak mati dalam beriman, maka habis segala amal dia, haba'an mansura, debu yang ditiup angin. Sama ada kafir Yahudi, kafir Kristian, kafir Majusi dan sebagainya, ni kafir sembah berhala, kafir etis tak percaya Tuhan, semua kafir dalam neraka. Lagi siapa lagi dalam neraka? Orang munafik. Orang munafik ni siapa? Orang Islam yang menyebelahi orang kafir, benci kepada orang Islam. Dia orang Islam, tapi dia menentang orang Islam, membela orang kafir. Itu munafik. Dan yang paling azab, orang munafik. Allah sebut dalam Quran, orang munafik ni tepat dia duduk fi darki asfali minan nar, neraka yang paling bawah sekali dalam lapis-lapis neraka, orang munafik. Iaitu orang nama Islam, mak Islam, bangsa Melayu keturunan Islam, tapi menentang Islam, menjebelahi orang kafir. Kalau depan orang Islam berpura-pura saja. Kalau bersama dengan orang kafir, mereka akan menunjukkan kasih sayang. Itu orang munafik. Azab ahli neraka itu bukanlah hanya api sahaja, akan tetapi azab di atas azab, di atas azab, di atas azab. Masuk dalam gaung yang dalam itu azab. Masuk ke tempat yang sempit itu azab. Masuk dalam keadaan dilempar jatuh itu azab. Masuk diikat itu azab. Masuk dibakar itu azab. Azab di atas azab, di atas azab, di atas azab, di atas azab. Adakah api neraka itu warna hitam? Ya, ada. Disebut dalam beberapa hadis, neraka itu dibakar sampai menjadi merah. Dibakar lagi sampai menjadi hitam. Dibakar lagi sampai menjadi putih. Itu dia kata neraka itu merah, hitam dan putih. Apinya. Api putih ni panas. Panas. Api gas. Api merah dah panas sangat. Api lilin. Tapi kita kena api merah, dah usah api hitam. Api merah jeng dah. Balik lagi, muceh lilin. Lepas tu bulan lubang hidung 5 minit. Memang jadi planet of the eight hidung. Faham lagi? Itu baru api lilin hak kuning. Belum lagi dibakar. Dalam hadis tu kata, bakar tu 1000 tahun. 1000 tahun jadi merah. Bakar lagi 1000 tahun jadi hitam. Bakar lagi 1000 tahun jadi putih. Ini zaman penipuan. Bulan lepas saya sebut dekat yang datang ceramah bahawa teknologi AI, Artificial Intelligence, sangat menakutkan. Setiap minggu keluar satu AI punya app kan, satu. Setiap minggu keluar satu. Saya perhati. Saya suka tengok benda-benda tu, bukan hobi. Saya tengok apa yang kita boleh bersiap. Boleh buat PhD berkaitan hukum hakam fatwa yang berkaitan dengan AI. Sangat banyak. Siapa yang rajin boleh buat. Ada banyak tuan-tuan. Antaranya bulan lepas kita sebut AI ni, dia boleh ambil suara saya ni yang saya bercakap sekarang, dia ambil dalam mana-mana internet ni. Kemudian dia boleh buat saya bernyanyi selama 2 minit menggunakan suara yang sama. Suara saya menyanyi padahal saya tak pernah nyanyi pun lagu tu. Apa baru ni keluar? Suci apa dia Rabbani tu. Orang pun pakai hantarlah kat saya, ustaz. Rajin berduit pula dengan ni. Dengan Ustaz Azhar, dengan Dr. Mazhar, berduit sekali pula tu. AI, suara saya sebiji. Suara Datuk Seri Najib, suara Datuk Seri Zahid, suara banyaklah. Suara yang sama. Tuan-tuan, suara yang sama. Semalam saya tengok AI, satu app bagi saya barulah, saya bukan bidang tu kan. Gambar kita hard copy, gambar kita dulu album kita, gambar album kita hard kertas tu, kita masuk dalam ni, kita masuk dalam media sosial, kita up gambar kita lengkap. Depa masukkan gambar itu dalam satu app AI, app
boleh digerak-gerakkan gambar tu. Gambar tu boleh bergerak. Boleh buat bergerak, dia berjalan kaki balik ke rumah, dia singgah di kedai, gambar tu. Saya baru tengok semalam, saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda apa lagi nanti kan? Yang boleh menyelamatkan kita daripada kesemua penipuan itu adalah iman dan ilmu. Selalu saya ulang. Yang boleh menyelamatkan kita daripada semua penipuan itu adalah iman kepada Allah dan juga ilmu. Apakah hukum edit benda hidup menggunakan teknologi AI? AI ni edit lah, termasuk dalam bab membuat gambar. Faham lagi? Atau taswir kata Arab. Taswir ini membuat gambar. Buat gambar ini berlaku khilaf yang panjang di kalangan ulama. Yang sepakat mengatakan haram dua jenis gambar. Yang pertama gambar untuk disembah, gambar berhala dan sebagainya. Yang kedua gambar yang mengaibkan. Itu memang haram tanpa khilaf. Gambar aib ni ada dua. Satu, tidak menutup aurat. Aib maksudnya begitu. Yang kedua, menutup aurat tapi dilihat jadi mengaibkan ampunya gambar. Dua-dua ni haram. Faham lagi? Jadi kalau dia edit itu benda yang membawa maslahah, tidak mengaibkan, benda masuk dalam bidang kebajikan, hukumnya kebajikan. Masuk dalam benda pendidikan, hukumnya adalah harus. Ulama kebanyakannya membolehkan melukis kerana tujuan islah atau maslahat. Adapun lain daripada maslahat tidak dibolehkan. Contoh maslahat ini kita lukis untuk pelajaran. Kita tengok di universiti-universiti dekat pelajaran medik dan sebagainya, banyak lukisan-lukisan tentang manusia. Contoh medikal lah, kita mengaji tak. Lukisan muka orang, kepala orang, kaki orang dan sebagainya. Itu lukisan orang hidup, tapi ulama membenarkan kerana belajar. Adapun lukis kerana lukis benda-benda hidup ini kerana enjoy dan sebagainya, sebaiknya kita tinggalkan. Kerana Nabi pernah melarang seorang laki-laki yang melukis benda hidup. Lalu laki-laki ni kata, saya tak pandai nak buat kerja lain melainkan melukis. Nabi kata kalau macam tu lukis yang tidak bernyawa. Jadi dalam masalah teknologi AI ini, kita boleh buat seseorang yang tak wujud. Ada di canvas, ada dalam skrin digital kita. Yang pertama apa tujuan? Tujuan kita pertama kita untuk menjual pakaian. Kerana baju Melayu kita putar, kita syarikat. Kita tak pakai model orang, kita buat orang lukis dengan AI saja. Maka hukumnya harus. Atau tujuan kita itu untuk apa benda ni menarik perhatian anak muda datang menengok filem kita ini dan sebagainya. Gambar-gambar seksi sikit AI, hukumnya haram. Kerana haram dilihat. Atau orang tak pasti, jadi fitnah. Orang ini orang mana, nampak macam orang ni, dia ke begini, jadi fitnah. Hukumnya dilarang syarak. Jadi kena hati-hati. Orang yang sudah mati kita buat balik, orang dia jadi mulia, hukumnya harus. Orang yang mati kita keluar balik gambarnya, jadi hina, jadi sedih ibu bapa dia, kawan-kawan dia, saudara mara dia, jadi haram. Nampak? Ramai kadang kita buat gambar-gambar ulama yang telah meninggal dunia, tapi bila orang tengok dia, orang ingat pada akhirat, rasa bangga keluarga dia. Itu boleh. Gambar fotografi. Tapi banyak gambar fotografi dia sudah mati, dia buat balik gambar dia. Dulu nampak aurat dan sebagainya, masa meninggal sayuk nampak underwear dan sebagainya, atau tubik otak, lidah jelai dan sebagainya. Sini tak keluarga dia tengok. Aib tau. Haram. Dengan teknologi digital yang modern, suara audio seorang bisa diubah-ubah, termasuk suara ulama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ada orang yang merubah suara saya, memasukkan suara saya ke dalam teknologi AI, lalu kemudian rupanya rupa saya, suaranya suara saya, tapi kalimatnya bukan kalimat saya. Yang paling tahu bahwa itu palsu adalah jamaah Riyadhus Shalihin. 2 menit kalian dengar, ini bukan Ustaz Somad. Orang yang lain tak tahu. Kenapa? Karena kalian tahu gaya saya,
Kalian tahu bunyi saya mengamuk waktu mic rusak. Kalian tahu macam mana, kalian tak, kenapa? Kalian menengok. Itulah perlunya mengaji. Zaman makin canggih akan banyak kepalsuan-kepalsuan. Antum yang paling mengerti. Makanya ahli hadis dulu, dia tahu itu hadis palsu. Dari mana? Karena ada feeling, ada rasa, ada syuur bahwa ini tak mungkin bahasanya dari Nabi. Salah satu ciri hadis palsu adalah ar-rakakah fil lafzi, rakakatul lafzi, lafaznya kacau, tak mungkin keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Baghdad. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa ke Baghdad ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir. Sampai di situ dia berzikir, datanglah, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Maka semua yang wajib sudah tak wajib bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meludah dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena bertentangan dengan syariat. Sekarang banyak orang yang terpukau dengan ucapan. Maka ada standar timbangannya adalah syariat. Kalau kita lihat sekilas, mungkin sebagian orang anggap ini cuman parodi. Ya, isinya dibuat pakai teknologi AI, ada efek animasi, dan yang diperankan itu digambarkan kayak orang yang tersesat di neraka. Tapi yang bikin jadi masalah, ekspresinya dibuat bahagia, seolah-olah neraka itu tempat yang lucu atau layak dijadiin lelucon. Banyak penonton di Indonesia yang justru ngakak, ngerasa ini konten sarkas yang cerdas. Tapi nggak sedikit juga yang langsung komentar, ini udah bukan bahan bercandaan lagi, ini udah ngelecehin ajaran agama. Dan hal itu nggak cuma dirasain di Indonesia. Beberapa pendakwah dan ustaz dari Malaysia langsung kasih komentar tegas. Salah satu ustaz bahkan bilang, bercanda soal siksa neraka itu bisa jadi penghinaan terhadap perkara akhirat. Kata beliau, kalau iman manusia makin tipis, bercanda soal azab bisa jadi candaan yang menyesatkan, dan hal-hal seperti ini bisa jadi awal dari hilangnya rasa takut pada dosa. Jujur aja, aku pribadi juga ngerasa konten ini agak terlalu. Oke, kita ngerti kok, anak muda sekarang suka bikin konten satire, suka eksplorasi teknologi kayak AI. Tapi masalahnya, nggak semua hal pantas untuk dijadiin bahan lucu-lucuan. Apalagi kalau udah menyentuh soal iman, surga, neraka, dan kepercayaan kita sebagai umat beragama. Kreativitas itu penting, tapi harus diiringi dengan tanggung jawab. Jangan sampai demi viral, kita kehilangan batasan nilai. Kita juga harus sadar, dunia digital itu bukan cuma ditonton sama orang yang dewasa dan ngerti konteks. Banyak anak kecil, banyak remaja, bahkan orang yang lagi mencari arah hidup. Mereka bisa aja salah paham dan menormalisasi hal-hal kayak gini. Jadi kalau sampai ada ustaz dari negara lain yang kasih teguran, menurutku itu bukan berarti mereka ikut campur, tapi justru mereka peduli. Karena dampak dari konten itu bisa lintas negara, lintas generasi, dan lintas iman. Teman-teman, yuk kita sama-sama belajar lebih peka. Dunia maya itu luas dan kita bebas berkarya. Tapi kebebasan tanpa etika bisa jadi bumerang. Aku Ria Oktorina dan aku percaya bahwa kita bisa tetap kreatif tanpa harus menertawakan hal yang seharusnya jadi pengingat akan kehidupan setelah mati. Jangan sampai candaan hari ini jadi penyesalan nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.